Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Ayub Saifuddin Syahida. Selamat datang kepada para peserta kajian di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, alhamdulillah, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in, kepada para sahabat dan tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema kajian pagi ini adalah ini alasan mengapa memilih teman bergaul itu penting, yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Aeb dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, Teh Desi. Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat bergabung, khususnya untuk Ustadz Aeb yang selalu setia memberikan ilmunya bagi kita. Kita sama-sama belajar di sini ya, seperti kata Pak Ustadz juga. Baik, hari ini kita membahas mengenai pertemanan. Kita pasti sering mendengar permisalan, yaitu teman yang baik dan teman yang buruk, ibaratnya seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Kalau penjual minyak wangi tidak hanya akan memberikan wangi, tapi engkau juga bisa membeli minyak wangi darinya. Tapi kalau pandai besi, sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Ini dari hadis Bukhari. Diriwayatkan oleh Abu Yala dan Abdul bin Humaid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah teman-teman kita yang terbaik? Baginda Nabi menjawab, teman yang baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, ucapannya menambah ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa memilih teman yang membawa kita kebaikan dan menjadikan kita sosok yang jauh lebih baik? Mari kita simak kajiannya bersama Ustadz Aeb. Mangga Ustadz, waktunya 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita diskusi terkait dengan teman. Ya. Bagaimana teman? Karena memang teman ini kan secara umum kita setiap saat mempunyai teman sebenarnya. Ya. Entah itu teman di keluarga ataupun mungkin di luar keluarga. Teman di rumah ataupun mungkin di luar rumah secara umumnya itu kan. Nah, karena memang manusia itu adalah sebagaimana kita ketahui dan kita sadari, tidak mungkin kita hidup sendirian. Karena Allah berikan modal di dalam diri kita, ada pendengaran, ada penglihatan, ya. Jasad kita itu begitu sempurna. Maka bagaimana kita
di dalam kehidupan ini tentunya ada bersosial ataupun berhubungan dengan yang lain. Ya. Maka bagaimana di dalam ini semua supaya kita termasuk orang-orang yang benar dan senantiasa di dalam kebenaran. Dan teman itu di dalam kehidupan ini begitu penting. Makanya kita mengetahui bahwa baginda Rasul itu Muhammad SAW kan mempunyai sahabat, ya, sahabat ataupun teman, ya kan. Senantiasa kita mendoakan wa ala alihi, ya, kita senantiasa bersolawat kepadanya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Ya, jadi bagaimana Kanjeng Nabi ini ketika mempunyai sahabat berarti bersosial dengan baik, dan penting bagi kita untuk mempunyai teman gitu kan, karena nanti pada saat-saat tertentu dan memang ini teman ini menentukan kepada kita. Baik jemaah sekalian, untuk membantu pembahasan kita ada sedikit tampilan yang bisa kita lihat. Dokumen. Ya, baik. Alasan mengapa memilih teman bergaul itu penting. Ya, tadi teman di dalam keluarga juga kan, kalau di dalam keluarga ya sudah jelas temannya. Kalau sudah berumah tangga berarti ya itu pilihannya. Bagaimana kita mensikapi teman yang sudah ada. Karena di dalam pertemanan ini ada memang yang ya dengan orang tua juga kita kan berteman sebenarnya. Ya. Berteman dalam artian ya bersosial, bergaul. Ya, maka ada teman yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Kalau orang tua ya sudah Allah tentukan ayah dan ibunya. Kita tidak bisa menentukan gitu kan. Oh, orang tua saya, ayah saya, ibu saya pengen ini, nggak bisa gitu. Ini sudah ditentukan sama Allah, ya kita terima gitu kan. Nah, selain itu tentunya bisa memilih gitu kan. Ya. Kalau yang sudah menikah, sudah berkeluarga, ya ini pilihannya gitu kan. Yang belum menikah masih ada ruang di sana untuk memilih teman, ya. Teman untuk sama-sama satu perjuangan di dalam rumah tangga, ataupun mungkin juga teman ya di luar rumah tangga, ada teman bekerja, ya mungkin juga ada teman ngobrol ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, baik. Jadi alasan mengapa memilih teman bergaul itu penting, dan ini akan menentukan. Ya, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, orang-orang baik diceritakan bahwa bagaimana mereka berteman, bergaul dengan sahabatnya itu saling menguatkan di dalam kebaikan. Karena nanti tadi sebagai prolog saya sudah menyampaikan bagaimana perumpamaan, begitulah baginda Rasul begitu pintarnya membuat perumpamaan supaya mudah kita cerna. Nah, jadi gambarnya kan di dalam Al-Quran itu ada. Kita membaca dan mengetahui di dalam Al-Quran ada surat Al-Kahfi. Ya. Makanya ada Ashabul Kahfi. Ya. Sahabatnya gua kan. Al-Kahfi itu gua. Nah, di sana diceritakan, walaupun beberapa versi di dalam Al-Quran pun disebutkan, sayaquluna salasatu rabi'uhum wa huwa kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang menyampaikan bahwa 4 orang itu Ashabul Kahfi itu. Yang kelima anjingnya. Ya. Kemudian ada yang menyampaikan 5, yang keenam anjingnya. Beberapa versi gitu kan. Intinya adalah bagi kita, ya, karena itu memang lama tinggalnya di gua kan, tertidurnya. Ya. Tetapi di sana diceritakan bahwa
ada yang menemaninya, yaitu anjing tadi, kan? Kalbuhum, gitu kan. Nah, padahal kita mengetahui bagaimana bahwa hewan ini ya semuanya kan memang Allah ciptakan, ya. Kita mengetahui memang ada manfaatnya semuanya. Nah, tetapi memang anjing ini kan secara hukum ya, itu termasuk kepada najis yang berat, itu kan. Membersihkannya pun dengan cara-cara tertentu. Ya, dalam fikih disebutnya adalah najis mughaladhah, najis yang berat. Nah, tetapi bagaimana ketika anjing itu berteman dengan ashabul kahfi, ya, dengan orang-orang yang baik, ya, mempertahankan keimanannya di bawah kerajaan yang zalim ketika itu, ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Itu anjing saja yang ya badannya najis, gitu kan, ketika berteman dengan yang baik jadi terangkat ataupun ya disebut-sebut bersama orang-orang baik, gitu kan. Disebutkan, dikisahkan dalam salah satu surat Al-Kahfi itu. Nah, pun kita manusia, gitu kan, tentunya bagaimana pentingnya memilih teman di dalam bergaul itu, ya, supaya kita termasuk orang-orang yang ya nanti kalau kita sudah dianugerahi teman yang baik itu disyukuri. Nah, kalau belum, berarti bagaimana kita bisa mengajak teman kita kepada kebaikan. Ya, kalau sekarang mungkin konteks sekarangnya kan ada komunitas, ya, ataupun kalau di media sosial ada juga grup, ya, grup WA ataupun grup apa. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana seseorang itu dari temannya. Baiknya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, memilih teman yang baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ya, ini ada 3 ayat dan kita ambil ayat yang tengahnya, ayat 28, berkaitan dengan teman. Ya. Bagaimana ini sebuah penyesalan. Nanti di akhirat orang yang berteman dan sadarnya di akhirat nanti, dan akhirat itu kan tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu bahasa penyesalan. Ini tentunya sebagai gambaran kepada kita bahwa kita jangan sampai menyesal nanti, gitu kan. Karena penyesalan itu biasanya ya semuanya di akhir menyesal itu. Nah, kalau di sini kan gambarnya di akhirat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, di sini memang latar belakang turunnya ayat ini adalah seorang pemuka Quraisy yang bernama Uqbah bin Abu Mu'aid. Ya, jadi sebelum memeluk Islam itu, Uqbah memiliki sosial hubungan yang baik dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, sering bertukar pikiran, kemudian bergaul dengan Nabi dengan baik. Nabi kan orang baik, dikenal Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, terpercaya. Ya, sehingga pada akhirnya karena sering bergaul dengan Nabi, Uqbah ini ya sampai masuk Islam, mengucapkan syahadat. Nah, kemudian ternyata dia Uqbah ini punya teman lama. Ya, teman lama itu namanya adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu dikenal dia tidak suka kepada baginda Rasul. Ya, membenci. Ya, membenci baginda Rasul. Ya, dengan kebencian yang sangat. Nah, maka Uqbah bin Abu Mu'aid ini, ya, dia bersemi kembali dengan teman lamanya, gitu kan. Setelah masuk Islam, bertemu dengan temannya lama, gitu kan, Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini orang yang sangat membenci kepada baginda Rasul. Ya, maka terkena hasutan Ubay bin Khalaf Uqbah ini, dan ya dia pun ikut membenci baginda Rasul. Ya, jadi karena sering bertemu dengan Ubay, teman lamanya, sering bertemu kembali, itu kan. Akhirnya disebutkan dalam sejarah itu sampai
akhir hayatnya dia membenci baginda Rasul. Ya, sama dengan Ubay bin Khalaf. Ya, mencaci bahkan itu kejadian meludahi baginda Rasul. Itu yang melakukan adalah Uqbah bin Abu Mu'ayth. Nah, maka berkaitan dengan ayat ini, bagaimana penyesalan di akhirat orang yang salah memilih teman, gitu kan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan seseorang itu menjadi teman akrabku. Ya, jadi bagaimana pentingnya berteman, ya, di Al-Qur'an sampai disebutkan ada penyesalan orang-orang yang tidak selektif memilih teman, gitu kan. Padahal Uqbah ini berteman, ya, ataupun sering bertukar pikiran dengan baginda Rasul, baik ketika itu, gitu kan. Nah, tetapi bertemu teman lamanya kembali, maka ya sebaliknya, gitu kan. Nah, jemaah sekalian, tadi di awal sebagai pembuka disampaikan sebuah hadis yang ini mengibaratkan, ya, mengibaratkan bagaimana perumpamaan seseorang yang bergaul dengan temannya ini, ya, seperti penjual minyak dan tukang tempa besi. Ya, maka di sini bagaimana pentingnya teman yang baik, gitu kan. Ya, baginda Rasul mengibaratkan dalam hadis Bukhari Muslim ini, bagaimana supaya kita mudah cerna bahwa begitu penting di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, di dalam pergaulan, siapa yang kita ajak ataupun kita senantiasa bersama siapa, itu kan. Nah, di sini diibaratkan seperti penjual minyak. Tentunya kita mengetahui bersama kan, penjual minyak itu adalah minyak wangi, ya. Ada mungkin minyak yang tidak wangi, ya. Kalau dulu bahan bakar itu kan sebelum ada gas pakai minyak tanah, gitu kan. Ya, wangi juga kan, minyak tanah juga. Ya, minyak wangi, gitu kan. Minyak wangi berarti gambarannya orang yang baik, ya. Karena ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ya kita mungkin sering beli minyak wangi, ya, apalagi teteh-teteh, ibu-ibu. Ya, sebelum sampai ke tempatnya, dari kejauhan biasanya sudah tercium aromanya, gitu kan. Ya, tercium aromanya, kan banyak aromanya, gitu kan. Nah, ketika kita mendapati pedagang minyak wangi, ya, walaupun tidak membeli, ya, lewat ke depan tokonya, itu akan tercium aroma wangi. Ya, apalagi kalau sampai membeli dan memakai minyak wangi. Ya, begitupun sebaliknya, tukang tempa besi, gitu kan. Kalau ataupun pandai besi, gitu kan. Ya, jadi dari kejauhan saja ataupun membakar itu kan biasanya ada asapnya, gitu kan. Nah, ada asapnya. Maka ketika apa? Ketika ya kami yang di perkampungan, gitu kan, ketika menjemur pakaian, ya, kemudian ada tetangganya yang bakar sampah. Nah, kemudian dari tempat bakar sampah itu ada apa itu namanya, asapnya, gitu kan. Asapnya terbawa angin, ya. Nanti biasanya bajunya ataupun pakaiannya bau, gitu kan. Walaupun itu pakai apa tuh? Pakai pewangi, ya. Ibu-ibu yang rajin mencuci lebih mengetahui, ya. Bapak-bapak pun rajin mencuci tangan. Ya, jadi itu bagaimana gambarannya, bau di sana ada asap, gitu kan. Ya. Jadi walaupun pakaian itu memakai pewangi, tetapi ketika di dalam menjemurnya ada asap dari pembakaran sampah, itu nanti bau, gitu kan. Bahkan ketika dipakai bisa jadi gatal, gitu kan. Nah, itu bagaimana gambarannya kita di dalam pertemanan. Ya, jadi sekali lagi bagaimana Rasul itu begitu fatona, pintar. Di dalam beberapa keterangan itu ada permisalan-permisalan, seperti halnya dengan hadis keterangan ini berkaitan dengan
memilih teman, hati-hati memilih teman gitu kan. Ya, karena ini permisalan yang mudah kita cerna gitu kan. Ketika berteman dengan tukang minyak wangi, ya kita akan terbawa wanginya. Minimal mungkin ya dikasih itu satu tetes itu kan wangi juga, karena minyak wangi itu sedikit tetapi wangi gitu kan. Ya. Dan satu botol kecil juga harganya berbeda antara minyak wangi dengan tadi minyak tanah gitu kan. Kalau minyak tanah mungkin dulu hitungannya sampai liter gitu kan. Ya. Kalau minyak wangi kan hitungannya mili, berapa mili. Ya. Jadi barang-barang yang istimewa itu memang kecil hitungannya, tetapi harganya mahal gitu kan. Sama dengan ibu-ibu juga perhiasan. Ya, perhiasan emas itu kan hitungannya gram gitu kan. Ya. Nah, begitupun minyak wangi gitu kan. Nah, kemudian sebaliknya tadi tukang tempa besi. Ya, ini gambaran yang begitu mudah kita cerna. Jadi bagaimana kita begitu mudah terpengaruh ataupun bisa jadi mudah mempengaruhi. Ya, sama hanya dengan bau minyak wangi, ya harum minyak wangi, harum mungkin, ataupun bau tadi asap dari pandai besi. Kan. Nah, jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, teman itu menjadi sebuah identitas bagi seseorang. Bagaimana di dalam sebuah syair, ya di dalam sebuah kitab Ta'limun Ta'lim karya Syekh Az-Zarnuji, ya, bahwa anil mar'i la tas'al was'al qarinah wa kullu qarini bil maqarini yaqtadi. Tidak perlu kau tanya tentang seseorang siapa dia, cukup tanya siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Ya. Karena ketika kita nanti bagaimana kita memilih teman, seperti apa yang kita jadikan teman, dan juga ada yang harus kita hindari. Kita melihat dari temannya, ya. Begitupun kebaikan kita ya dilihat dari teman-teman di sekeliling kita. Ya. Maka ketika mencari teman, ya sekarang mungkin teteh-teteh, ibu-ibu yang sudah berumah tangga kan, itu pasangan itu kan sebagai teman sahabat. Gitu kan. Nah, dulu kan tentunya tidak sembarangan juga. Ketika ada yang datang langsung diterima. Ya. Gimana cara memastikan dia baik itu? Karena ketika ditanya, mungkin nanyanya sama calon suami gimana ya? Bang atau AA, ataupun kalau di luar, gimana manggilnya? Kan? Ya, orang baik bukan? Ya, orang itu ketika ditanya orang baik bukan, ya dia pasti akan mengaku baik. Tetapi tentunya kan kita tidak percaya begitu saja. Ya, tidak percaya begitu saja. Bagaimana ukurannya? Ya lihat temannya, bersama siapa dia, bukan? Ya. Nah, maka di sini anil mar'i la tas'al was'al qarinah. Tidak perlu kau tanya tentang seseorang siapa dia. Ya, maka ketika akan mengetahui bagaimana seseorang itu, lihat temannya. Cukup tanya siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Nah, kemudian ya rabad bad terbuda zabaribad bihaqqi dzati baqillahi samad. Ya rabad arad tara siwa jahim. Ya raniku kirana ya bina'im. Teman jahat itu lebih berbahaya daripada ular hitam yang berbisa. Ya, kita tahu ada hewan-hewan yang berbisa itu kan. Dengan bisanya bisa jadi mematikan itu kan. Nah, salah satunya adalah ular hitam. Ya, memang di dalam ular itu kan ada ular hitam. Ya, ada juga ular hijau gitu. Ya, ular hijau, ada ular belang gitu kan. Nah, teman jahat itu lebih berbahaya katanya daripada ular hitam yang berbisa. Karena teman jahat itu bisa menjerumuskan kita ke neraka jahim. Ya. Oleh karenanya,
bertemanlah dengan teman yang baik. Ya, berteman dengan teman yang baik, karena teman yang baik itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Ya roniku kironaya binaim. Ya, surga itu kan tempat berbagai kenikmatan naim. Nah, jadi bagaimana teman itu menjadi sebuah identitas? Ya, karena tadi mungkin ya kalau teman untuk keluarga pasangan sudah ada temannya. Ya begitupun ya teman ini kan sifatnya ruang lingkupnya luas gitu kan. Ya, teman tadi teman bekerja, teman dia bergaul di tempat-tempat yang lain. Ya, makanya bagaimana kita melihat seseorang itu dari temannya. Nah, selanjutnya, ya mas sekalian, kita ini sebenarnya bisa berteman dengan siapa saja. Baginda Rasul juga bermuamalah bukan hanya dengan orang yang satu kepercayaan dengan orang Islam. Ya. Bermuamalah pernah dengan orang Yahudi gitu kan. Jadi bagaimana Rasul ini memberikan gambaran kepada kita sosialnya begitu baik. Ya. Maka mungkin kalau kita ditanya sama teman, ya, bagaimana si A itu ibaratnya, ya, kita ibaratnya si A ditilai. Bagaimana si A itu? Ya. Bisa jadi setiap teman ataupun orang yang melihat kepribadian kita berbeda pandangannya. Tetapi Rasul disebutkan bahwa siapapun yang bersosial dengan Rasul, ya, bahwa semuanya akan memberikan kesan yang baik. Ya, maka kita sebenarnya bisa berteman dengan siapa saja. Nah, maka jika kita mempunyai teman yang baik, itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian jika sebaliknya mempunyai teman yang tidak baik, maka kita yang harus berusaha membawa kemanfaatan kepada teman tersebut dan mengajaknya lebih baik. Disinilah ada nilai mengajak ataupun bahasa agamanya berdakwah. Ya, maka bersyukur sekali teteh-teteh ibu-ibu yang ada di komunitas pengajian ini, ya, teman-teman yang baik, ya, bisa memberikan semangat kepada kita, bisa saling berbagi, bisa saling menguatkan, bisa saling lebih memotivasi dalam beramal soleh, bahkan bisa jadi juga menguatkan keimanan. Ya, bagaimana pentingnya kita berteman. Ya, jamaah sekalian, maka kita memang dengan siapapun bebas berteman, tetapi tentunya ada selektif di dalam berteman. Karena seseorang itu tadi dilihat bagaimana temannya. Ar-rajul ala dini khalilih. Dalam hadis lain, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, bahwa seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Ala dini khalilih. Ya. Maka falyanzur ahadukum man yukhallil. Hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Yukhallil man yukhallil. Yukhallil. Ya. Jadi ar-rajul ala dini khalilihi ataupun al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Ada kalanya terpengaruhi. Maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekat. Ini dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Sama halnya tadi, orang tua juga kan sebagai teman sahabat sebenarnya secara ini. Maka setiap bayi yang dilahirkan itu fitrah. Maka nanti dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, ya oleh temannya. Ya. Jadi bagaimana kita selektif di dalam berteman. Karena teman itu dalam keterangan ini bahkan sampai mempengaruhi agama gitu kan. Jadi, agama itu kan sebagai sebuah aturan. Jadi bagaimana kita beragama, kita mempunyai aturan yang baik. Ya. Jadi al-mar'u ala al-rajul ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Ketika teman dekatnya baik, maka dia terbawa baik. Jadi selektif di dalam berteman. Ya, jangan sampai
kita terpengaruh oleh teman-teman yang tidak baik. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian. Nah, kemudian sekarang kriteria mencari teman yang baik. Banyak kriteria sebenarnya. Kita ambil salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah ya, di dalam sebuah kitabnya. Secara umum, ya, hendaklah orang yang engkau pilih menjadi sahabat itu, menjadi teman itu, memiliki 5 sifat berikut katanya. Yang pertama adalah an yakuna aqilan. Orang yang berakal tentunya. Ya, karena inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, akal. Karena akal itu kan bisa menimbang yang baik dengan yang tidak baik. Ya, makanya dalam akhlak itu kan ada mahmudah, ada akhlak yang terpuji, ada mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, akhlak itu kan sifat yang refleks. Dan ini sebelum refleks ini berawal dari bagaimana pengetahuan, dari bagaimana dia mencerna dengan akal. Nah, maka memilih teman itu adalah orang yang berakal. Dalam artian, ya akalnya digunakan. Ya, karena manusia kan semuanya punya akal gitu kan. Nah, maksud berakal di sini ya akalnya difungsikan, digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya kriterianya yang bagaimana? Husnul khuluq, yang memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian juga ghairu fasik, dan bukan orang yang fasik. Orang fasik itu bahasa sederhananya adalah gemar melakukan kesalahan, kemaksiatan. Wala mubtadi', dan juga bukan orang yang ahli bid'ah. Wala haris 'ala dunia, dan bukan orang yang rakus dengan dunia. Nah, ini mungkin ya, karena orang dengan dunia itu memang karena berada di dunia biasanya tersilau kan itu kan. Nah, ini kriteria teman yang baik itu selain tadi di awal memiliki orang yang berakal, digunakan akalnya, karena ada kalinya orang yang berbuat kejahatan itu seperti ya dia diibaratkan tidak punya akal. Maksudnya akalnya tidak difungsikan. Akal secara ininya kan apa namanya ada gitu kan, jasadnya ada. Nah, selain berakal juga akhlak yang baik, juga bukan orang yang fasik dan juga bukan ahli bid'ah. Harus ala dunia, wala harus ala dunia, harisun. Bukan orang yang rakus terhadap dunia. Ya. Ini dulu ada kisah 3 orang teman ataupun sahabat, orang yang baik. Ya. Selain rajin sholatnya, terutama yang wajib, dia tambah juga dengan sunnah, juga keimanannya kuat, dan juga ada sifat yang ketiga yang lebih hebat selain keimanan dan juga gemar sholatnya adalah dia gemar berinfak, bersedekah. Baik sedekah ya dengan pikirannya, dengan tenaganya. Terlebih di sini adalah dengan hartanya. Ya, 3 orang teman sahabat ini semuanya baik, orang baik. Suatu ketika ada sebuah persoalan ataupun ya dibilang permasalahan yang ada pada diri mereka masing-masing. Salah satu masalahnya adalah berkaitan dengan keuangan gitu kan. Ya, taruhlah sebut 3 orang ini A, B, C ya, biar mudah gitu kan. Nah, sahabat A ini mempunyai masalah. Dia memerlukan uang. Ya, sahabat A ini. Dia memerlukan sejumlah uang, kemudian dia terpikir bahwa punya sahabat, mungkin sahabat bisa menolong. Maka dia datang ke temannya, ke sahabatnya yang B. Ya, dia sampaikan, wahai sahabatku, wahai temanku, saya membutuhkan sejumlah uang, taruhlah 1 juta. Ya. B ini, karena dia orang baik, ya, walaupun dia membutuhkan ketika itu sebenarnya, bukan,
tetapi dia menjalankan bagaimana ajaran di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Inilah generasi-generasi terbaik yang Rasul kuatkan kepada para sahabat Muhajir dan Ansar. Mereka itu saling menolong. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan ada kalanya mereka tidak melihat bagaimana keperluan dirinya, walaupun sangat membutuhkan, tetapi di sana bagaimana lebih mementingkan sahabatnya. Ya. Jadi walaupun dia memerlukan B ini, karena A tadi membutuhkan, dia berikan kepada A. Ya. Dia berikan kepada A, kemudian ternyata setelah A menerima uang dari B, uang pinjaman, gitu kan? Ya, uang pinjaman, boleh kan meminjam? Ya, nanti kan dikembalikan. Ternyata datang si C. Ya. Si C datang kepada si B, gitu kan? Menyampaikan persoalan yang sama. Dia lagi membutuhkan uang 1 juta, gitu kan? Nah, si B ini yang tadi dapat pinjaman dari A tidak berpikir panjang. Padahal dia pun karena tadi ya minjam juga karena membutuhkan itu kan. Ya, dia melakukan hal yang sama. Dia lebih mementingkan sahabatnya, gitu kan. Ya. Maka tanpa berpikir panjang, oh, alhamdulillah saya ada rezeki ini, gitu kan. Dia tidak menyampaikan minjam sebenarnya, gitu kan, uang pinjaman. Tetapi diberikanlah kepada si C. Karena si C sahabatnya dan membutuhkan, gitu kan. Nah, ternyata si B yang tadi awal meminjamkan kepada si A, ya, yang dari si A kepada si C, si B ini ternyata ya karena tadi dia juga sebenarnya membutuhkan, ya. Dia berpikir mudah-mudahan teman saya ya, si C ini tanpa sepengetahuan si B tentunya kan. Si C ini punya uang lah, dia akan pinjam kepada si C. Nah, si C kita tahu tadi kan padahal dia habis pinjam juga, ya. Si B ini menyampaikan, saya perlu, sahabatku perlu uang nih, ya mungkin kamu punya rezeki, gitu kan. Si C juga ternyata tanpa berpikir panjang, ya karena mereka adalah orang-orang yang baik, diberikan uang pinjaman dari si B itu kepada si A, gitu. Jadi alhasil uang itu berputar sebenarnya. Dan diceritakan suatu ketika mereka ini bertiga berkumpul, gitu kan, dipertemukan dalam sebuah kegiatan. Ya, mereka awalnya berbisik-bisik, ada yang mungkin sama teman berbicara. Ternyata pecah juga pembicaraan mereka bahwa ya mereka saling meminjam sebenarnya, gitu kan. Ya, semuanya mereka tertawa tersenyum, gitu kan. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Karena mereka semua persahabatan yang baik, ya. Kemudian mereka semua membutuhkan, akhirnya uang itu dibagi 3 sesuai dengan kebutuhan. Ya begitulah bagaimana gambaran persahabatan yang baik. Ya, tentunya dengan teman, dengan sahabat yang baik itu membuat kita banyak permasalahan kita bisa selesaikan. Nah, ini adalah kriteria menurut Ibnu Qudamah. Bagaimana kita selektif di dalam memilih teman, bukan orang yang berakal, tentunya digunakan akalnya, kemudian juga memiliki akhlak yang baik, ya, dan juga pada akhirnya dia tidak rakus terhadap dunia. Nah, karena ini adalah penyakit yang ada kalanya membuat pertemanan itu putus, gitu kan, dengan dunia ini, dengan harta, gitu kan. Nah, maka kriteria yang Ibnu Qudamah sampaikan bahwa di antaranya teman yang baik itu adalah wala harisu 'ala dunya, bukan orang yang rakus terhadap dunia, gitu. Ya. Nah, baik. Kemudian teman yang dihindari itu yang bagaimana? Ya. Tadi kriteria teman yang baik, kemudian ya, di dalam kehidupan kita tentunya kan juga ada yang kita hindari. Ya, Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya menyampaikan bahwa ada 5
golongan yang harus kita hindari di dalam pertemanan gitu kan. Ya. Ini sebenarnya di dalam kitab Ta'lim ini adalah berkaitan bagaimana seorang pelajar ya ataupun santri ataupun siswa. Ya di dalam kehidupan kita semua kan juga pelajar sebenarnya gitu kan. Ya, pelajar di dalam kehidupan. Maka ini sebenarnya sebagai kriteria untuk kita semua gitu kan. Ya. Wa yafirlu ataupun wa yafirla minal kaslan wal mu'attil wal makathir wal mufsid wal mukathir wal mufsid, kemudian wal fatan. Nah, 5 yang harus dihindari. Ya, yang pertama adalah kita harus menghindari teman yang al-kaslan, pemalas. Nah, beberapa waktu yang lalu kita membahas bagaimana sifat malas ini harus kita hindari, dan bahkan Rasul mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal. Ya, dari lemah dan pemalas. Nah, maka yang teman yang harus dihindari itu dia yang pemalas. Karena malas ini menular gitu, kan sifat malas ini. Al-kaslan. Kemudian yang kedua yang dihindari teman yang bagaimana? Al-mu'attil atau al-mu'attal, suka menyia-nyiakan waktu. Ya. Jadi hidupnya tidak memperhatikan bagaimana yang manfaat, terkait dengan manfaat ini, waktu ini kan. Al-mu'attal, suka menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu itu adalah kehidupan. Dalam keterangan yang disebutkan, waktu kan seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang itu yang akan menebas leher kita, gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu harus dihindari. Ya, karena waktu itu adalah kehidupan kita. Ya. Kita sekarang mungkin ada ulang tahun gitu kan, tahunnya berulang. Ya. Kita sekarang mungkin usianya bisa dihitung, ada yang sekian puluh tahun gitu kan. Dari mana tahun itu? Ya karena ada bulan. Dari mana bulan? Karena ada minggu. Ya. Dari mana minggu? Karena ada hari. Hari karena ada jam, ya, menit, detik. Ya itu kehidupan. Itulah waktu. Nah, jadi waktu itu adalah kehidupan. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan, harus dihindari. Kemudian yang ketiga, al-mukathir, orang yang banyak omong tanpa manfaat. Ya. Jadi kalau beromongannya kurang bermanfaat atau bahkan tidak ada manfaat, itu harus dihindari. Al-mukathir, yang banyak omong tanpa manfaat. Ya. Kemudian al-mufsid, orang yang suka membuat kerusakan. Ya. Kerusakan umum ini di dalam apapun, ya, kerusakan akidah, kerusakan moral, akhlak, ya, kerusakan pemikiran, juga yang paling ininya mudah melihatnya adalah kerusakan jasad, gitu. Nah, ataupun kerusakan yang lain. Yang terakhir adalah al-fatan, suka memfitnah. Ini membahayakan karena fitnah itu lebih kejam kan daripada pembunuhan, gitu kan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, karena fitnah ini ya sedikit-sedikit membunuhnya, menjadi lebih menyakitkan, gitu kan. Nah, makanya ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi orang yang suka memfitnah ini harus dihindari karena nanti membahayakan, gitu kan. Nah, inilah menurut Syekh Az-Zarnuji teman-teman yang harus kita hindari, mempunyai sifat-sifat seperti ini: pemalas, menyia-nyiakan waktu, banyak omong tanpa manfaat, ya, pembuat kerusakan, suka memfitnah. Nah, maka kita harus selektif benar-benar ya di dalam pertemanan ini. Nah, jamaah sekalian, ya, kemudian ini yang terakhir atau masih ada ya? Bagaimana kita sebagai orang tua yang sudah mempunyai generasi itu memantau pergaulan putra-putri kita, anak kita. Ya, sama halnya kita sebagai anak juga diperhatikan, dipantau sama orang tua. Tentunya ini adalah bentuk kasih sayang bagaimana kita bertanggung jawab, kita peduli terhadap generasi putra-putri kita. Bukan. Di dalam Al-Quran disebutkan surat At-Tahrim secara umum di sini bahwa kita disuruh sebagai orang-orang yang beriman untuk menjaga diri kita
dan keluarga kita dari api neraka. Neraka itu kan akhir daripada orang yang berbuat dosa. Dan tadi dosa ada kalanya terpengaruhi dengan teman. Maka ini ada hubungannya. Bagaimana kita sebagai orang tua yang sudah punya generasi putra-putri yang tercinta, itu senantiasa diperhatikan pergaulannya supaya sesuai dengan hal-hal yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Diri itu kemudian keluarga. Ya, dari api neraka dalam artian tadi, neraka itu tempat kembali yang tidak baik dan tentunya disediakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berbuat baik. Dan tadi ada kalanya berbuat baik itu dipengaruhi oleh teman. Makanya bagaimana teman putra-putri kita itu diperhatikan. Nah, karena ya, itu kan gambarnya sedang sepak bola ya, sekarang kan lagi musim ya dunia bola gitu kan. Nah, putri juga perempuan bisa suka bola ya, ketika sering bergaul dengan yang suka bola itu kan. Nah, terakhir jamaah sekalian, kita senantiasa berdoa. Doa adalah kekuatan bagi kita. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ini maksudnya kurang ya. Ayat 83 ada Rabbi habli hukma wa lahni bis-shalihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, bagaimana bersosial bahkan dengan ayahnya sendiri yang berbeda keyakinan, kepercayaan, ya, tetapi bersosial dengan baik dan berdoa kepada Allah bagaimana supaya disertakan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, ya Allah, ya berikanlah kepadaku hikmah, ilmu di sini maksudnya, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, para ulama menafsirkan ayat ini memang berbeda-beda pendapat. Ya, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa terkait dengan walhaqni bis-shalihin ai ij'al li ma'as shalihin fid dunya wal akhirah. Jadikan saya ya Allah orang-orang yang senantiasa ma'as shalihin, bersama orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, berarti bersama teman, bersama sahabat-sahabat yang baik. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya, baik di dunia, sekarang kita hidup di dunia ataupun di akhirat. Jadi doa ini bisa kita panjatkan bagaimana yang diungkapkan, yang dibacakan, yang disampaikan berdoa ini oleh Nabi Ibrahim. Ya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Ya, apalagi sekarang kan ya pertemanan ini lintas dunia gitu kan. Ya, kita ada komunitas ini pun kan dalam pertemanan, persahabatan gitu kan. Dan kita sering menemukan yang satu komunitas, taruhlah yang mudah itu kan mungkin ada grup WA gitu kan, grup yang lain lagi gitu kan. Ketika itu mudah sekali terpengaruhi ketika di grup sana ada orang-orang yang tidak baik men-share informasi yang ada unsur fitnah di sana ataupun ada unsur memecah belah gitu kan. Mungkin juga ada orang yang baperan bahkan sampai left dari grup gitu kan. Nah, bagaimana ini kita di dalam pertemanan ini gitu kan, bukan cuma di dunia nyata memang gitu kan, di dunia Mbak Maya juga itu sekarang ya zamannya gitu kan. Nah, jadi doa ini bisa kita panjatkan bagaimana Ibrahim di dalam Al-Qur'an diabadikan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya, kita meminta kepada Allah ya diberikan hikmah, diberikan ilmu, dan juga meminta senantiasa bersama ataupun dimasukkan kepada golongan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Terakhir doanya yang agak panjang ini sahabat semuanya. Allahumma wafiqni limuwafaqatil abrar. Ya Allah, bimbinglah aku hambamu ini untuk bersahabat dengan orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, al-abrar. Wajannibni murafaqatil asyrar, dan jauhkanlah
aku dari persahabatan dengan orang-orang yang berbuat kejelekan, al-asyrar. Wa awini bi rahmatika ila daril qarar. Curahkanlah kepadaku ya Allah rahmatmu sampai nanti darul qarar, sampai hari kiamat. Ya, bi ilahiyatika ya rabbal alamin, dengan ilahmu ya Tuhan semesta alam. Ya, jadi doa ini pun bisa kita panjatkan, meminta kepada Allah supaya kita senantiasa dibimbing. Ya, dibimbing, karena memang ketika Allah mentakdirkan kita mempunyai teman sahabat yang kurang baik, berarti kita harus berupaya menahan diri kita untuk tetap baik, itu kan. Makanya sampai ada ungkapan bagaimana pentingnya memilih tetangga. Ya, tetangga itu kan gambaran sahabat, ya teman gitu kan. Ya, karena ketika kita bermasyarakat bertetangga, yang pertama kali mungkin membantu itu kan tetangga dekat. Ya. Maka sampai ada ungkapan disebutkan bahwa al-jar qabla dar. Ya. Pilihlah tetangga sebelum engkau membuat tempat tinggal. Ya. Ya. Bagaimana kita bertetangga dengan orang-orang yang baik. Al-jar qabla dar. Ya. Pilih tetangga sebelum memilih ad-dar, tempat tinggal. Jadi bagaimana kita pentingnya tadi, karena ada kalanya terpengaruhi itu kan. Ya, baik, ini teman-teman semua sahabat jamaah pengajian yang bisa disampaikan, ya. Jadi terakhir kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bersama senantiasa orang-orang sahabat yang baik sehingga kita akan terbawa baik. Kalaupun ada mungkin yang belum baik, kita berupaya untuk mengajak, karena di sanalah nilai pahala kebaikan kita. Tadi di dalam surat Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Ini yang agak panjangnya, Allahumma waffiqni li muwafaqatil abrar wa jannibni murafaqatil asyrar wa awini bi rahmatika ila daril qarar bi ilahiyatika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian sementara yang disampaikan jamaah sekalian. Nanti kita bisa diskusikan. Saya kira banyak jamaah sahabat semua yang banyak pengalamannya, ya, banyak bersosialnya, banyak temannya gitu kan. Ya, terutama sudah dibuktikan dengan keluar dari negara Indonesia, tapi kan bagaimana relasi temannya begitu hebat gitu kan. Sementara demikian, sekali lagi nanti kita bisa diskusikan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz tadi atas kajiannya dan juga ilmu yang sudah diberikan. Saya boleh sedikit mungkin memberikan rangkuman karena mungkin tadi ada yang masuknya tidak dari awal. Izinkan saya Pak Ustadz ya memberikan sedikit rangkuman dari Pak Ustadz. Pentingnya memilih teman. Teman menjadi sebuah identitas bagi seseorang. Teman yang baik bisa membuat kita salah satunya masuk surga, Masya Allah. Kita wajib bermuamalah kepada siapa saja, walaupun berbeda keyakinan. Jika berteman dengan orang yang tidak baik, maka kitalah yang harus memberikan manfaat kepada teman tersebut dan mengajak menjadi lebih baik. Kriteria teman yang baik, berakal, akhlak baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, tidak rakus dengan dunia, yang dihindari, pemalas, suka menyia-nyiakan waktu, banyak omong tanpa manfaat, pembuat kerusakan, suka memfitnah. Sebagai orang tua, kita wajib memantau pergaulan anak. Jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah agar mendapatkan teman dengan orang-orang yang baik dan solih. Kira-kira seperti itu tadi ya Pak Ustadz ya. Baik. Pak Ustadz, ini kan Mbak Berta biasanya memberikan pantun, tapi Mbak Berta kali ini sedang tidak bisa bergabung karena ada urusan dengan kartu identitas. Jadi Pak Ustadz, kita langsung saja kepada sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Tapi kalau Pak Ustadz mau minum dulu silahkan loh Pak Ustadz, gitu kan? Iya. Ya baik. Iya. Ini
Sudah ada pertanyaan dari tadi ya, sudah ada yang menunggu sebenarnya. Nih, baik, saya mulai dari pertanyaan Teh Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman MPP. Sejak menikah, ruang lingkup pertemanan saya jadi semakin dikit. Tidak sebanyak saat dulu saya masih sendiri dan bekerja. Karena kesibukan urus keluarga dan usaha, jadi saya sulit memiliki waktu untuk bersilaturahmi dengan mereka satu persatu. Akhirnya dengan waktu yang sangat terbatas, saya hanya bisa bersilaturahmi, ngobrol dengan teman-teman sahabat yang dekat-dekat saja. Nah, pertanyaannya, apakah lebih baik kita menyisihkan dan mengutamakan waktu kita untuk teman-teman yang membawa kebaikan dan bagaimana dengan silaturahmi teman-teman yang lain? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan silaturahim, ya itu kan begitu dianjurkan, terutama kepada orang yang memutuskan, ya, memutuskan silaturahim itu kan. Makanya dalam hadisnya disebutkan silman qata'at, ya, sambunglah terhadap orang yang memutuskan gitu kan. Itulah silaturahim itu kan, menyambung gitu kan. Nah, sekarang tentunya ya, dengan teknologi juga saya kira bisa digunakan gitu kan. Bisa langsung, walaupun memang ketika langsung kan kita rasakan lebih berbeda suasananya, kehangatannya gitu kan. Tapi setidaknya ya, kalaupun belum bisa langsung ya, bisa lewat media ya yang ada gitu kan. Ya, apalagi sekarang kan ini saya kira lewat Zoom juga kan kelihatan ininya, ada kedengaran suaranya, terlihat gambarnya itu kan. Maka sahabat semua ini dalam rangka silaturahim bisa juga yang bertanya kan ya mungkin yang diwakilkan juga nggak apa-apa, juga mungkin ada yang bertanya langsung ya supaya kedengaran suaranya ataupun terlihat gambarnya ya juga bagian daripada silaturahim gitu kan. Ya, jadi silaturahim bisa langsung ataupun mungkin kalau ada kendala bisa juga lewat media. Walaupun tadi ada kalanya kita merasakan memang ketika langsung itu lebih beda suasananya. Dan ketika silaturahim itu betul-betul memang itu adalah tujuannya untuk kebaikan. Ya, ini di Sunda biasanya teh itu kan yang dirasakan gitu kan. Ketika akan berkunjung, ya, bahasa ini kan silaturahim, ketika tidak membawa sesuatu yang dijinjing ataupun dipanggul gitu kan, ya bakalnya sampai ada bahasa ya, isin kita candakan gitu kan, malu karena tidak membawa sesuatu. Nah itu saya kira salah satu hambatan gitu kan, walaupun mungkin yaitu salah satu oleh-oleh ataupun hadiah itu kan, itu tanda saling mencintai ataupun untuk menumbuhkan rasa kasih sayang gitu kan. Hanya ada disampaikan tahaddu tahabbu ya, harus saling memberi hadiah ya, nanti akan tumbuh rasa saling mencintai sesama saudara kita gitu kan. Nah tetapi tentunya itu jangan dijadikan penghalang kita tidak membawa apa-apa ya, setidaknya karena ketika bertemu dengan sahabat itu, bertemu dengan teman, apalagi tadi disampaikan yang banyak mengingatkan kita kepada, itulah yang perlu kita cari, sahabat-sahabat teman-teman yang seperti itu, yang mengingatkan kita kepada kebaikan sehingga kita terus berbuat baik. Ya, itu lebih mahal sebenarnya ya sahabat seperti itu dibandingkan dengan materi dunia sebenarnya gitu kan, karena itu harus diupayakan ya. Dan tadi bersilaturahim gitu kan, kalau memang ada kendala secara langsung bisa setidaknya ya, melalui media sosial gitu kan ya. Jadi itu terkait dengan bersilaturahim, berkunjung kepada siapapun sebenarnya, terlebih karena memang ini begitu hebat keterangannya silman qata'aka ini ya, kepada orang yang memutuskan saja harus disambung ya, apalagi kepada orang yang tidak memutuskan, berarti harus
harus lebih erat gitu kan, ataupun lebih kuat sinyalnya, lebih kuat sambungannya gitu kan. Ya, demikian yang bisa ditanggapi. Baik, Pak Ustaz. Semoga cukup jelas ya, TD. Ya Allah, hari ini benar mulut apa namanya? Kedinginan kayaknya ya, jadi belibet ini dari tadi mulut ngomong. Baik, semoga cukup ya TD nak ya jawabannya. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang kan kita tidak boleh memutus tali silaturahmi gitu ya Pak Ustadz ya. Bahkan kalau sudah putus harus disambung. Tapi gimana Pak Ustadz kalau misalnya kita ada orang, ya bukan teman sih tapi mungkin kenalan gitu Pak Ustadz yang sudah mengganggu gitu loh istilahnya Pak Ustadz. Dikasih kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali misalkan seperti itu ya. Tapi terus mengganggu gitu dan mengganggunya itu sampai membuat diri kita akhirnya mungkin marah atau apa ya namanya bersikap yang tidak baik gitu kepada orang tersebut gitu. Apakah kita boleh gitu Pak Ustadz? Maksudnya supaya tidak mengganggu akhirnya kita hanya di dunia maya ya tentunya Pak Ustadz. Akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah tidak mau kenal lagi gitu istilahnya. Itu bagaimana dalam Islam itu Pak Ustadz? Dalam arti misalnya udah deh misalkan nomornya saya blokir gitu atau mungkin Facebooknya saya udah saya nggak mau tahu lagi gitu Pak Ustadz karena memang sudah mengganggu sekali gitu lah Pak Ustadz. Nah itu bagaimana gitu? Pasti Pak Ustadz akan bilang sabar gitu tapi ya namanya manusia gitu Pak Ustadznya. Kalau Iya, jangan bisa memang tidak ada batasnya tapi kalau saya kadang-kadang ada batasnya Pak Ustadz. Gimana ini Pak iya, Ustadz? iya, betul jawabannya sabar. Ya, tetapi memang, tapi saya kira ini bagian daripada ini. Kalau tadi kan Teteh menyampaikan mengganggu. Nah, kalau yang mengganggu itu memang harus harus tadi mungkin termasuk teman yang harus dihindari. Itu kan tadi ada kan, dan mungkin di dalam mengganggu itu mungkin ada sampai mengerikannya kan tadi membuat fitnah gitu kan. Berarti termasuk akhlaknya tidak baik. Kalau mengganggu itu kan tidak baik itu kan. Nah, jadi ini keterangan yang tadi bagaimana silman foto aka itu, ya kita sebenarnya sebagai uh, orang yang beriman, orang muslim gitu kan, bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, ya harus memberikan kedamaian kepada siapapun, bahkan kepada orang yang uh, memutuskan silaturahim gitu kan. Tetapi memang tentunya ya, kita ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, bahwa ketika kita mempunyai ataupun ya Allah berikan tadi teman-teman yang baik sehingga kita teringat kepada kebaikan-kebaikan dan kita terus dimotivasi gitu kan. Itu adalah anugerah, kita syukuri. Dan kalau tadi temannya kalau Teteh menyampaikan mengganggu berarti kan tidak baik, ya kita ajak menjadi lebih baik. Kalau memang tidak bisa, eh, ya mungkin diputuskan lebih baik itu kan. Ya, jadi apa namanya, begitupun di dalam ini ya, maaf mungkin saya mengiaskan dikit gitu kan, di dalam rumah tangga itu kan, rumah tangga itu kan tadi sahabat teman itu kan, ya pasangan itu kan teman dan sahabat ya. Dan ketika apa, ya kita harus semuanya kan harus berupaya membangun kepercayaan, harus saling namanya juga rumah tangga. Tetapi nanti ketika ada kondisi memang ya ini sudah diupayakan dan pada akhirnya ada kata-kata ataupun ada harus pisah gitu kan, ya maka apa namanya di sana ada uh, sesuatu yang Allah benci tetapi halalkan itu adalah perpisahan di dalam rumah tangga. Saya kira ini sebagai kiasan bahwa di dalam pertemanan pun ya kalau kita ada nilai kebaikannya ya terus di apa ya, disambung gitu kan. Tetapi memang kalau tadi sampai apa namanya membahayakan ataupun merusak gitu kan, ya tadi termasuk yang harus dihindari gitu kan. Ya itu berarti ditolak gitu kan ataupun diblokir gitu kan. Kalau memang itu sudah apa namanya ya diri kita tentunya lebih lebih berhak dan lebih penting untuk di apa untuk dilindungi gitu kan. Kalau memang ya itu adalah memblokir itu saya kira bagian daripada perlindungan gitu kan. Ya, itu mungkin ya. Walaupun tadi ya betul posisi hebatnya adalah jawabannya sabar gitu kan. Tetapi ini termasuk kepada tadi yang harus dihindari kalau memang sudah terasa tadi kan mungkin uh, termasuknya kepada al-mufsid gitu kan, orang itu termasuk merusak juga gitu kan, merusak perasaan dan lain sebagainya gitu mungkin teh enggak.
Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saya bisa jadi orang yang jauh-jauh lebih sabar lagi ya Pak Ustadz ya. Doakan saja nanti saya Amin, bisa. amin, amin. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah Pak Ustadz mau tanya, kayaknya mirip-mirip nih. Em, Jika ada teman yang kurang baik dan kita belum sanggup memberikan kebaikan kepada dirinya, apakah sebaiknya kita tinggalkan saja karena terasa sekali efek buruknya kepada kita? Cuma saya doakan saja dari jauh. Mohon pandangan Pak Ustadz. Kayaknya mirip nih Pak Ustadz nih dengan saya tadi gitu Pak Ustadz. Nah, udah betul itu, ya, sikapnya udah betul. Jadi didoakan kalau memang kita belum bisa mewarnai, bahasanya kan mewarnai. Yakhtalifun walakin la yatamayyazun gitu kan. Kita berbaur dan bisa mewarnai. Kalau kita malah yang terwarnai, warna-warna yang tidak baik gitu kan, ya berarti ya harus eh, apa namanya? Ya ada kalanya memang gambaran dari sejarah Rasul itu, ya bagaimana ini kan pertemanan ini dalam rangka kita mengajak kepada kebaikan sebenarnya, ya dalam rangka kebaikan karena kita adalah umat yang terbaik. Ya, jadi untuk menjadi yang terbaik itu banyak caranya. Salah satunya di dalam Al-Quran adalah kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka teman itu, sahabat itu ya sebagai wasilah kita untuk saling mengajak kepada kebaikan. Ya. Nah, jadi di dalam sejarah Rasul itu dalam mengajak di dalam berdakwah itu kan bertahap gitu kan, bertahap. Ada secara terang-terangan, sebelumnya secara sembunyi. Ataupun kita mengenal bahwa Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan apa itu wahyu itu kan bertahanus bahasa Arabnya kan, berdiam diri di mana, di gua ya. Pelajaran yang lainnya adalah ketika berdiam diri itu memutus hubungan, memutus dengan yang lain gitu kan. Nah, ini tentunya disikapi bagaimana sejarah ini disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kalau memang kita dengan bergaul berteman itu banyak memberikan nilai mengajak kebaikannya, itu harus lebih terus gitu kan. Nah, kalau kita rasakan memang apa namanya banyak ketidakbaikannya, ya mungkin bahasa ataupun di dalam sejarah itu ya berdiam diri, mungkin tadi membatasi diri gitu kan. Tetapi ingat, Kanjeng Nabi di dalam berdiamnya itu adalah menyusun kekuatan. Seperti menyusun kekuatan. Ya kita mungkin tadi kalau sampai nomor diblokir, ya saya kira kalau memang itu lebih baik ya nggak apa-apa. Tapi dalam rangka itu pun menyusun kekuatan. Gimana caranya nanti supaya memang kita yang bisa mempengaruhi. Kalau tadinya kita merasa tersakiti, ya dengan bergaul dengan seseorang tersebut, ya bagaimana setelah kita menyusun kekuatan ini, ya menjadi apa? Kita bukan menyakiti dia gitu kan, kita yang memberikan apa namanya lawan daripada sakit sembuh berarti ya kesembuhan kenyamanan bagi dia gitu kan. Nah jadi saya melihat daripada sejarah Kanjeng Nabi itu di dalam mengajak kepada kebaikan, jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Dalam artian mungkin ada kalanya kita ya di dalam sepak bola sama gitu kan. Ya, kenapa bisa menang gitu kan? Ada trik menyerang dan bertahan gitu kan. Nah, tadi terkait dengan kehidupan kita pun di dalam bersahabat mungkin ada kalanya menyerang itu dalam artian ya kita terus bertahan dalam artian ya mungkin supaya kita tidak terpengaruh. Ya mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya kalau saya menyampaikannya kemana-mana. Semangat ya demikian. Baik Pak Ustadz, cukup jelas tadi jawaban Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin bertanya gini, sampai sejauh mana Pak Ustadz kita itu harus, bukan harus ya, kita itu bisa istilahnya memberikan apa ya kayak warning sama diri kita sendiri bahwa dia bukan teman yang baik. Apakah memang kita sendiri Pak Ustadz yang akan merasakannya? Misalnya nih Pak Ustadz saya bergaul misalnya dengan beberapa orang, kan saya nggak minum alkohol gitu ya Pak Ustadz ya.
Tapi kan memang lingkungan saya misalkan mereka biasa gitu ya Pak Ustadz, dan di sini memang biasa gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau bertemu itu minum apa sih namanya wine dan sebagainya gitu. Nah, sampai sejauh mana gitu Pak Ustadz saya harus menghindari gitu. Menghindari hal seperti itu. Karena dalam silaturahmi apakah saya memang gimana ya maksudnya? Kan kalau kita bertemu pasti namanya ada alkohol dan sebagainya gitu Pak Ustadz ya. Apakah memang saya harus menghindari gitu kok Pak Ustadz? Atau kalau memang saya merasa diri saya kuat, ya sudah teruskan saja gitu. Gimana Pak Ustadz? Tapi ini saya ngomong dengan sesama muslim ya Pak Ustadz. Pertemanannya dengan sesama muslim ya. Kalau di luar muslim kita nggak usah ngomongin. Tapi ini dengan teman-teman muslim saya. Bagaimana saya bersikap ini Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih Teh. Terkait dengan hal ini, ya bagaimana tadi kan dicontohkan minum, berarti kan di dalam agama kita kan itu hal yang tidak boleh. Ya, tetap sebenarnya bagaimana pertemanan ini kita diperintahkan untuk bersilaturahim gitu kan, berarti bergaul, ya berhubungan dengan sahabat, dengan teman gitu kan. Tetapi jangan sampai ya, yang paling penting adalah merusak kita, terutama merusak akidah gitu kan. Ya, meminum itu kan bagian daripada ajaran keyakinan gitu kan. Itu kan di dalam ajaran agama kita kan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, kalau sosialnya ya, saya kira ya itu silakan jangan sampai diputuskan. Bahkan mungkin dengan kita sosial dengan orang-orang seperti itu, kalau kita kuat gitu kan, beda lagi kalau tidak kuat. Ya, tadi yang disampaikan kan Teteh kuat gitu kan. Ya, jadi terus harapannya suatu ketika, suatu saat ya kita bisa mengajak, dan ketika kita bisa mengajak kebaikan kepada orang-orang ataupun bahasa lain mungkin menjadi sebab hidayah, petunjuk gitu kan, yaitu dalam sebuah hadis itu disebutkan khairun min humrin na'im, lebih baik pahalanya daripada unta merah. Ya dulu kan unta merah, kalau sekarang mungkin apa namanya alfat merah gitu kan. Ya jadi itu dulu kan belum ada mobil gitu kan. Nah, sekarang kendaraan terkeren ibaratnya ataupun mungkin pesawat apa yang tercanggih gitu kan. Nah itu balasannya. Itu ada sebagai motivasi sebenarnya kepada kita supaya kita tetap bersosial, mengajak kebaikan, supaya hadis-hadis itu sebenarnya bagaimana tadi dalam Al-Quran kuntum khairu ummatin, kalian umat terbaik dan tantangannya juga besar. Itu motivasi bagi kita untuk senantiasa bersosial dengan teman dan kita mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi tetapi tadi kenapa harus selektif? Ya, tadi yang paling penting adalah akidah kita, bukan? Ya kalau memang kita rasakan kita jadi terpengaruhi, ya terlihat ibaratnya jadi terbawa minum itu, ya itu harus dihindari. Tapi kalau kita masih kuat, ya bersosial itu harus gitu kan. Bahkan harapannya adalah kita mendapatkan pahala terbaik, terkeren tadi gitu kan. Jadi bisa mengajak gitu kan. Ya, jadi kita bisa merasakan walaupun ini kan ada cerita. Memang ada kalanya walaupun tadi seseorang itu dilihat dari temannya itu kan. Tetapi ada kalanya ini ada seorang yang soleh gitu kan. Ada orang yang soleh, kemudian dia setiap malamnya itu kan terlihat sama orang yang memperhatikan pergi ke tempat yang tidak baik. Ya, taruhlah ke tempat itu, minum-minum ke tempat pelacuran gitu kan. Nah, ya orang kan melihat dia tidak baik, padahal dia itu orang baik sebenarnya. Ya, dia orang baik, tetapi sekilas orang melihat, ya ini saya akan menyampaikan bahwa memang seseorang itu ya apa namanya tadi dilihat dari temannya, tapi yang mungkin yang dia datangi kan otomatis kan menjadi teman ibaratnya. Tetapi ada kalanya memang inilah pentingnya tadi pertemanan itu. Ada kalanya memang orang melihat kepada diri kita ataupun kepada siapapun ada tabir yang ada kalanya tidak kelihatan. Ya, di sini adalah ada orang yang baik, ya dia keimanannya kuat, kemudian sholatnya rajin, infaknya hebat gitu kan, ya. Nah, tetapi dia setiap malam sering berkunjung ke tempat pelacuran. Ya, di sana ada minum-minum. Ya, kan orang melihat kok orang baik
berkunjungnya ke tempat seperti itu, kan pikirannya pasti apa? Ya, dia bukan orang baik lagi sekarang gitu kan. Tetapi apa yang dia lakukan di sana? Ya, ternyata dia ke sana itu mendatangi pelacur itu kan. Ya, bukan untuk menikmati pelacur, tetapi dia tanya, apa sih yang melatar belakangi kamu melakukan seperti ini? Ternyata apa? Ternyata latar belakangnya karena ekonomi gitu kan. Ya, karena memang dia banyak uang, ya, kemudian dia juga orang baik, ya udah, kamu sekarang tidak datang lagi ke tempat ini, berapa uang yang kamu perlukan dikasih gitu kan, dan tidak datang lagi ke tempat itu. Begitupun minum-minuman gitu kan, ya, minuman dia beli semuanya gitu kan, dan bukan untuk diminum, dia hancurkan gitu kan. Nah, jadi itu kan tetap bersosial, tetapi punya misi yang baik, dan dia kuat di sana gitu kan, ya, kuat di sana gitu kan. Jadi saya kira ketika kita kuat, ya terus, bahkan jangan sampai Allah itu larut ataupun surut nyalinya gitu kan. Apalagi kalau punya, tadi hebat dahsyat itu orang baik itu. Jadi dia baik, keimanannya kuat, dan dia punya modal. Ya, itu ternyata dalam sejarahnya disebutkan lama-lama tempat itu gitu kan, tempat kejahatan itu bangkrut akhirnya gitu kan, karena para pelacurnya kan sudah tidak datang lagi gitu kan. Juga minumnya kan itu lama-lama ya habis juga gitu kan. Nah, itu gambaran bagaimana kita memang terus bersosial dan kitanya kuat gitu kan. Insya Allah demikian. Melihat. Baik Pak Ustadz, cukup jelas Pak Ustadz. Insya Allah. Jadi saya tetap bisa berteman ya Pak Ustadz ya, selama tidak mengganggu keimanan dan akidah saya sendiri itu Pak Ustadz ya. Karena tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa harus bermuamalah itu dengan siapa saja walaupun berbeda keyakinan gitu Pak Ustadz ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya masih ada waktu ya Pak Ustadz. Saya jawab, saya bukan jawab. Saya langsung aja baca pertanyaannya dan langsung saya simpulkan. Jadi simpulannya gini Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita sering diundang ke rumah orang nih Pak Ustadz, yang mana orang tersebut kan non-Muslim ya, di Prancis ini. Nah, pada saat kumpul-kumpul ini kan mereka suka masak gitu loh Pak Ustadz. Masak makanan yang biasa mereka makan, mungkin juga ada babinya gitu. Tapi untuk sahabat kita ini Pak Ustadz, dia masak khusus gitu loh. Masak khusus makanan yang bisa dimakan gitu. Tapi belinya bukan di Busyari halal, Busyari apa sih, toko daging halal gitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini juga mungkin mewakili pertanyaan banyak orang Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita datang ke rumah orang yang memang pada dasarnya itu sebenarnya mau menghormati kita. Jadi dia membeli makanannya itu dikhususkan untuk kita gitu Pak Ustadz. Misalkan ayamnya, dagingnya gitu yang bisa kita makan, tapi bukan di toko daging halal. Karena banyak juga para apa ya namanya dari keluarga suami, mertua segala macam tuh kalau menyediakan makanan kan bukan dari daging halal gitu loh Pak Ustadz. Bukan dari toko daging halal maksudnya. Ini bagaimana nih hukumnya Pak Ustadz? Karena serba bingung juga. Satu pihak kita tidak mau membuat yang sudah menyediakan itu tersinggung gitu ya Pak Ustadz. Tapi satu pihak lain juga kita tahu gitu loh hukum-hukum secara Islam. Bagaimana Pak Ustadz? Mangga. Ya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan kita memenuhi undangan, ya, itu adalah termasuk kepada dalam hadis itu adalah hakul muslim alal muslim. Ya. Ketika bersama dengan saudara kita satu keyakinan, dan kalau yang berbeda keyakinan, ya termasuk kepada ada ukhuwah basyariyah, ya, ada kita persaudaraan secara kemanusiaan gitu kan. Nah, ini memang bagian daripada muamalah. Ya, dalam keterangan disebutkan bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ada 6. Ya. Salah satu di antaranya adalah apabila diundang, ya hadir kalau tidak ada halangan gitu kan. Ya, kalau tidak ada halangan. Nah, berkaitan dengan menghadiri undangan orang yang bukan Islam, kalau memang di kegiatannya dipastikan ya itu apa namanya ada hidangan yang haram, ya kalau datangnya ya kita datang gitu kan, ya. Nah, kalau ini mungkin ada dua hal di sini kan, datang menghadiri kemudian memakan hidangan. Kalau hidangannya itu yang dihidangkan adalah
sudah jelas keharamannya, ya tidak boleh. Ya. Tapi tadi bagus itu, menarik bahwa ya berarti baik gitu kan. Kita diberikan makanan khusus. Ya, berarti itu bagian daripada penghormatan kepada tamunya gitu kan. Ya. Nah, terkait memang tadi membelinya dari tempat yang bukan halal, ya. Itu memang kita kan dulu pernah membahas terkait dengan sembelihan itu kan. Ya, sembelihan. Ya, memang untuk seletiknya ya yang ada label halalnya, ya. Tetapi memang tidak semua makanan juga ya kan ada label halalnya gitu kan. Ya, tidak semua makanan juga ada label halalnya. Tapi jelas ya, itu ibaratnya diyakini kehalalannya. Kan di Indonesia kan ada bala-bala tidak ada label halalnya gitu kan. Nah, kalau terkait dengan sembelihan, memang ini kan ada yang secara makanan sembelihan kan kita dulu membahas tentang dua hal, secara zat dan secara proses gitu kan. Ya. Kalau tadi ayam dengan babi jelas itu bisa memilih gitu kan. Ya. Apalagi kalau tadi dikhususkan dibelikan ayam, itu udah hebat itu ini ya tuan rumahnya gitu kan, penghormatan yang luar biasa gitu kan. Ya, jadi jelas kalau secara zatnya kita langsung bisa memilih. Kalau jelas di sana, nih kesini ya hadir, saya sediakan daging babi. Nah itu boleh datang, silahkan. Tetapi untuk makan mohon maaf gitu kan, ini bagian daripada. Nah tapi kalau tadi dihidangkan daging ayam, nah itu ya kita bisa memakan gitu kan. Nah tadi terkait dengan belinya gitu kan, belinya memang ya kita agak sulit juga sih di Indonesia juga sama kita kan untuk memastikan ini pakai Bismillah di sana modalnya adalah kita meyakini gitu aja ya. Jadi secara zat ya antara kalau daging tadi babi dengan ayam ya memilih ayam itu udah selamat. Nah tinggal mungkin tadi prosesnya gitu kan, prosesnya dan prosesnya memang kalau lebih teliti kita harus tahu betul bagaimana menyembelihnya. Kalau tidak memungkinkan ya Bismillah lah gitu kan, kita berprasangka baik. Nanti kalaupun bukan orang Islam yang menyembelihnya, ya ada kan sembelihan ahli kitab. Dalam artian dia tidak mengucapkan Bismillah, tetapi juga tidak diperuntukkan bahwa sembelihannya untuk berhala mereka itu kan. Ya kalau langsung tidak mengucapkan Bismillah langsung sembelih, nah itu termasuk pada sembelihan ahli kitab yang boleh dimakan gitu kan. Ya, jadi ke sana. Ya, jadi kalau secara zatnya sudah bisa memilih langsung. Tapi tadi bagusnya menariknya itu tuan rumahnya sudah membelikan yang spesial ataupun yang khusus. Nah, itu sudah penghormatan yang hebat gitu kan. Ya, jadi saya kira itu gitu kan terkait dengan muamalah ini tadi berarti kalau sudah ada pengkhususan berarti kan sudah terbiasa komunikasi yang baik itu kan ya. Demikian. Baik, cukup jelas Pak Ustadz. Semoga membuat tenang ya teman-teman kita yang berada di luar negeri ini. Pak Ustadz, masih ada waktu nggak Pak Ustadz? Masih Mangga Teh. Mangga ya, satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Teh Dena, mungkin pertanyaannya bisa di skip dulu ya, buat yang belum dulu. Baik Pak Ustadz, ini juga menarik nih, ini mungkin mewakili banyak orang. Tadi Pak Ustadz bilang, pilihlah tetangga sebelum memilih tempat tinggal. Hal ini tidak mudah Pak Ustadz kalau kita di luar negeri. Adakah cara bagaimana kita mengetahui lingkungan tersebut? Ayo Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz kalau di luar negeri? Iya, baik. Tadi memang ada disampaikan ungkapan bahwa al-jar qabla dar, tetangga memilih tetangga sebelum membangun rumah gitu kan. Nah, bagaimana kalau rumahnya sudah ada? Ya, berarti sebaliknya ya kita yang harus menjadi yang baik ya. Jadi, karena memang disinilah pentingnya bagaimana kita bertetangga ataupun berteman. Tetapi memang di dalam beberapa kondisi ya tadi seperti di mana di luar gitu kan, sama saya pun kan di sini di pesantren bukan asli orang kan berbeda masih satu kabupaten kan berbeda kecamatan jauh gitu kan. Nah dulu
apa namanya, saya memilihnya adalah pesantren. Ya, kalau pesantren kan insya Allah tempat orang-orang baik kan, tetangganya baik. Walaupun sama di sini pun tetangga di sekitar pesantren ada saja ceritanya gini gini gini. Nah, kalau saya sudah mendengar cerita-cerita itu, ya itu salah satu memang ya ternyata di lingkungan ini gini juga ya, membuat tidak betah, tidak nyaman gitu kan. Nah, tetapi bisa sebaliknya, ketika rumahnya sudah dihuni, ya kita berupaya untuk menjadi tetangga yang baik gitu aja gitu kan. Ya, jadi saya kira ini keterangan ini memang kita pakai luar biasa, tetapi saya kira dalam realisasinya bisa dibalik gitu kan. Ketika kita sudah di sana, ya apalagi mungkin di luar negeri, ya sudah tempat yang dituju di sana, kita belum tahu tetangganya gitu kan, ya sudah Bismillah. Dan sebaliknya kita menjadi tetangga yang baik. Kalau memang tetangga-tetangga kita setelah kita berdiam di sana baik, alhamdulillah tadi disyukuri, itulah anugerah. Nah, kalau belum baik, nah disinilah peluang kita untuk menebarkan kebaikan. Disinilah kita mendapatkan peluang pahala. Ya, jadi dijalani semuanya, ya, dan insya Allah semuanya ada nilai baik. Ketika ada tetangga yang tidak baik pun, kita peluang banyak pahala untuk menebar kebaikan. Ya, baik, saya kira apa namanya, ini kan Majelis Pengajian Perantis juga gambaran bagaimana ya dulu kan berapa orang gitu kan, kemudian makin banyak alhamdulillah. Ini kan gambaran makin banyak yang mendapatkan kebaikan. Ini kan kalau kita bertemu langsung, ya ini kan tetanggaan gitu kan, tetanggaan sebenarnya gitu kan. Ya, jadi saya melihat wajah sahabat semuanya ataupun dekat, begitu dekat gitu kan. Ya, baik. Demikian. Baik, Masya Allah Pak Ustadz. Bagus sekali tadi, kalau bukan tetangga yang baik, kita yang menjadi orang baik ya Pak Ustadz. Ya, selalu ada peluang-peluang memang dalam Islam itu ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah sepertinya waktu yang harus memisahkan kita nih Pak Ustadz. Tapi Mbak Berta katanya ingin menyampaikan pantunnya dan juga kesimpulan dari Pak Ustadz tadi. Mangga Mbak Berta. Ya Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salju turun tutupi taman, musim dingin yang kesekian. Berbagai alasan memilih teman, dipilih Ustadz sebagai kajian. Mancing ikan Sungai Citarum, alamnya asri, suasana sepi. Penjual parfum bikin harum, pandai besi percikan api. Kawan jahil ngajak tawuran, tak dituruti uring-uringan. Kekayaan tak jadi ukuran, keimanan perekat hubungan. Sesama diaspora Indonesia, rukun selalu tak buruk sangka. Teman amanah jaga rahasia, teman khianat buat celaka. Menangis sedih melihat saldo, saldo kosong terasa kiamat. Teman bertakwa menambah ridho, circle sehat akhirat selamat. Baru kenal so akrab-akraban, ternyata kelakuan lampaui setan. Kemungkaran hadir lupa kewajiban karena berteman dalam kesesatan. Musim dingin enaknya makan, perut lapar tak menunggu alasan. Baik buruk pengaruh diberikan, tanpa iman akan kebablasan. Di surga kelak akan kunanti, tulis teman dalam puisi. Bertambah usia kita nanti, circle teman lebih terseleksi. Musim dingin kambuh alergi, menu hangat sup makaroni. Pertemanan toksik membuat rugi, rahasia diumbar ke sana sini. Simpan uang dalam lemari, bekal wisata ke New Delhi. Bukan kekayaan yang dicari, tapi kemuliaan karena ilahi. Ini terakhir sekarang, Ustaz. Transit singkat airport Changi, tempat luas Terminal 3. Semoga Allah selalu lindungi. Teman bertakwa sedunia sesurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Berta pantunnya, saldo kosong serasa neraka. Baik. Baik, Masya Allah. Kita harus berpisah. Saya mohon pamit. Bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada Tadesi untuk menutup dan juga mungkin sekaligus nanti Pak Ustadz berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini, Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya dan pencerahannya. Pak Ustadz, sebagai penutup mungkin memberikan sedikit nasihat dan juga doa sebagai penutup kajian. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah kita sama-sama berdoa untuk apa namanya, materi kali ini tadi sudah hebat sama Mbak Berta, terima kasih ya pantunnya. Itu sudah disimpulkan semuanya. Sudah disimpulkan. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan dan juga senantiasa bersama sahabat-sahabat teman-teman yang baik sehingga akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Dan tentunya ketika ada mungkin kita merasakan belum ada sahabat yang baik ataupun mungkin tetangga, ya, di sanalah peluang kita untuk terus menebarkan kebaikan, ya, selama kita hidup, ya, selama Allah berikan kesempatan, ya, mari kita sama-sama gunakan kesempatan ini untuk terus menebarkan kebaikan, ya, bahwa ajaran Islam adalah yang menebarkan kebaikan dan salah satunya adalah dengan kita bersosial, mempunyai sahabat-sahabat, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Dan mungkin kita sering mendengar ataupun mungkin merasakan bahwa kalau bahasa Sundanya ada sapa pahit sama manis, itu kan, ya. Jadi teman ada kalanya bisa terlihat baik itu ketika kita mendapatkan yang manis-manis. Nah, jadi sahabat teman yang baik itu adalah tadi sapa pahit sama manis. Baik ketika manis, ya, mendapatkan kebahagiaan, ya, ataupun ketika terasa pahit, ya, kesusahan, itu senantiasa bersama. Itulah hakikatnya sahabat teman yang baik, yang mengingatkan kita kepada kebaikan dan kepada akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di sini sahabat-sahabat teman-teman yang senantiasa saling memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada kebaikan, sehingga kita nanti sampai bertemu dengan Allah tentunya dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Ya, di Perancis lagi musim dingin ya. Ya, selamat menikmati kedinginan, ya, karena dingin itu perlu untuk merasakan kehangatan, ya. Jadi sekali lagi, dingin itu perlu untuk merasakan kehangatan. Selamat menghangatkan suasana bersama keluarga dan putra-putri tercintanya. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhnina wa Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طول وبارك أمورنا اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا يا رب. Berkahilah usia kami, wanawir qulubana, berilah cahaya kepada qalbu kami semua, wa tsabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami semua, wa ahsin akhlaqana, perbaikilah akhlak kami semua ya Rabb, akhlak yang baik, wa ilal khairi qarribna, mudahkanlah, dekatkanlah kami kepada kebaikan, wa an syarri ba'idna, dan jauhkanlah kami dari kejelekan, dari malapetaka, dari musibah, dari teman-teman yang tidak baik. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian dan sekian, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Teh Dini, Teh Desi tadi kesimpulannya dari Mbak Berta luar biasa, dan jamaah teteh-teteh, ibu-ibu yang lainnya, sekali lagi selamat menghangatkan suasana bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Teh Dini, Mbak Berta, dan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Insya Allah sampai bertemu kembali di kajian selanjutnya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata saya mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.